If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. Negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. Negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. Negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. Hai guys, ketemu lagi di online service minggu ini. Gimana kabar kalian semua? Pasti baik-baik aja kan? Yuk sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Take 1, 3, 2, 1. Hai guys, Hai. Hari ini aku dapat challenge dari kakak-kakak yang ada di sini. Nah, apa tuh? Jelasin dong. Nama kamu siapa? Nama aku Jessica Chelsea Olivia. Hai semua. Hai Jessica Chelsea Olivia. Hari ini kamu dapat challenge dari kita namanya telur. Apa tuh? Tebak lagu rohani. Nah, depannya Jessica Chelsea Olivia ada 30 judul lagu tuh. Jessica nanti dikasih waktu 3 menit untuk nebak semua lagunya dengan cara nyanyiin. Kalau tahu judul lagunya langsung nyanyiin aja. Tapi kalau nggak bisa, dipas taruh di sebelah kiri ya. Nah, nanti kalau misalnya 3 menit udah berlalu, kamu udah bisa semuanya, nanti kamu dapat reward dari kita. Apa tuh? Rewardnya nasi ayam. Edit ayam. Tapi kalau kamu nggak bisa, nanti kamu dapat challenge lagi dari kita. Challenge-nya nyusul. Challenge nyusul. Oke, sayang. Ready? 3, 2, 1. Balik. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas? Yeah. Sebelah kanan. Kanan ya? Sorry. Kanan. Frame. Hanya engkau pribadi yang mengenal. Udah gimana sih? It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever. Lanjut. Bersamamu Bapa. Lanjut. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Yay. So far so good. Walaupun tak dapat melihat semua rencana. Ya. Kuasamu terlebih besar. Bapa sentuh hatiku. Yes. Let you call me out upon the water. Wih. Asik. Boleh. But you are good and your mercy. Wih. Nggak tahu ini apa guys. Akhirnya ada juga di kiri ya. Betapa kasihmu di sepanjang hidupku. Boleh. Tidak tahu. Sejauh timur dari barat. Apa itu? Allah bangkit bersorak. Emang gitu? Iya. Cuma dia nggak yakin gitu. Take our failure, you take our weakness. You said your treasure, yours of great. Oke. I love when I said I love you. 2 menit. Oke, 1 menit lagi. One mind that the highest can move. Oke. Echo. Echo in my soul. Ya. Cepet waktunya. Moving forward. Udah? Belum. 30 detik. Hebat. Hebat, aku nggak tahu hebat. Mujizat dalam bersyukur juga nggak tahu. Jangan lelah bekerja. Ya. Tutur kata nggak tahu never lost. Loh. You never lost a battle. No, you never lost a
Ya, ya, ya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Ya. 20 detik, 20. You say I'm strong, Yeah. and I think I'm weak. Reckless love, apa reckless love? Aduh. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next episode kamu mau siapa? I challenge apa? Kelin. Tunjuk. Yeay, kita challenge Kelly ya. Depan. Rasakan. Bye bye. Mi fans Zuzu. Ini masih direkam kah? Masih dong. Masih dong. Hi guys. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku lelah segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan ku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan ku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Jesus, kami milik-Mu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan ku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
Halo, shalom sobat muda. Apa kabar, Wairok Samarinda? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan dengan tema Stay Connected atau tetap terhubung. Karena saya juga masih belajar, jadi pada kesempatan kali ini saya sebut sebagai sharing firman, bukan berkhotbah. Jadi bahasanya akan dikemas lebih sederhana sehingga mudah untuk dicerna. Pada masa saat ini, semua serba berbeda dengan dahulu. Contohnya sekarang, kita menjalankan ibadah secara online, yang mana biasanya diadakan secara onsite. Dan tentunya kita juga lebih banyak berkomunikasi secara virtual. Studi pun baik yang sekolah maupun yang kuliah masih berlangsung secara online dan banyak yang menjalankan pekerjaannya dari rumah. Tentunya situasi seperti ini bukan situasi yang nyaman untuk kita jalani. Tapi jangan biarkan hal itu mengambil sukacita kita dan mencuri damai sejahtera kita. Karena kita merasa keadaan ini begitu sulit, lalu kita kecewa dengan Tuhan, dan akhirnya kita kehilangan semangat kita dalam menjalankan kehidupan ibadah kita terhadap Tuhan. Mungkin kita banyak sekali yang merindukan jalannya ibadah on building. Saya pun demikian. Saya selalu berharap kita bisa segera mengadakan ibadah secara onsite. Tapi jangan karena hal itu lantas mengurangi antusiasme kita dalam mengikuti jalan ibadah secara online. Karena saya percaya ibadah secara online pun kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Dan apabila kita jalani dengan kesungguhan hati, ibadah secara online tidak mengurangi esensi dari ibadah itu sendiri. Semua tergantung bagaimana sikap hati kita saat kita mengikuti jalannya ibadah. Justru pada saat-saat yang sulit seperti ini, kita harus terus berakar dalam gereja lokal dan kita harus tetap berada dalam komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat membuat kehidupan kita terus berada pada jalur yang positif. Jangan sampai kita terlena, kita larut dalam kehidupan kita yang sekarang mungkin lebih banyak di rumah, lantas kita spend more time dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Karena mudah sekali bagi kita untuk kompromi dengan tawaran-tawaran yang muncul, mungkin dari gadget kita, media sosial, hobi yang baru, atau hal-hal yang sifatnya entertain lainnya. Jangan biarkan hal itu menggeser kehidupan kerohanian kita di tempat di mana semestinya ia berada. Kita harus tetap menomorsatukan kehidupan kita secara rohani, kan? Karena tidak hanya tubuh yang memerlukan makanan, jiwa kita pun memerlukan siraman rohani. Untuk memastikan kita tetap berada dalam track yang benar, saya rindu untuk membagikan mengenai pentingnya stay connected. Stay connected di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, stay connected secara vertikal. Vertikal jelas mengarah ke atas. Artinya, kita harus tetap terhubung kepada Bapa. Betul, saat ini kita belum dapat mengikuti jalannya ibadah di gereja. Tapi bukan berarti kita tidak terhubung dengan Tuhan. Karena kita bisa selalu tersambung kepada Bapa lewat kehidupan kita secara pribadi. Dengan doa, pembacaan firman, saat teduh, dan tetap mengikuti jalannya ibadah online seperti saat ini. Sebagaimana dalam Alkitab yang akan saya bacakan sebentar, dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, "Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu." Saya ulangi, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Firman Tuhan ini jelas sekali mengingatkan kita bahwa kita harus selalu mencari Tuhan. Mencari Tuhan artinya tidak ada satu momen pun yang membuat kita memiliki alasan untuk tidak terhubung dengan Tuhan. Kita bisa selalu berkomunikasi pada Bapa secara pribadi.
meskipun lewat doa dalam hati. Jadi jangan karena kita belum mengadakan ibadah secara langsung di gereja, lantas itu mengurangi atau bahkan menghentikan hubungan kita dengan Bapa. Tanpa kita terhubung dengan Tuhan, mustahil kita boleh kuat dalam menghadapi masa-masa yang sulit seperti ini. Kita selalu perlu Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kekuatan, ada kuasa, dan ada segala hal yang kita butuhkan untuk bisa mengatasi masa-masa yang terjadi sekarang. Karena musim ini pun juga akan berlalu. Jadi jangan biarkan musim yang tidak mudah saat ini membuat kita disconnect dari Tuhan. Justru kita harus semakin berpaut kepada Bapa, semakin dan selalu terhubung kepada Tuhan. Kita bisa dengan mudah berkomunikasi dengan Bapa saat kita menyetir mobil, mengendarai kendaraan, saat kita berada di rumah, saat kita memasak sekalipun atau melakukan aktivitas-aktivitas lain di dalam rumah, kita bisa senantiasa bicara kepada Bapa. Karena Tuhan peduli akan setiap keadaan kita. Tuhan mau kita selalu memiliki hubungan secara pribadi kepada Bapa. Dengan kita berkomunikasi kepada Tuhan, kita menutup celah-celah dari si jahat untuk memutus hubungan kita kepada Tuhan. Stay connected yang kedua adalah secara horizontal terhadap saudara seiman kita, sesama saudara seiman kita. Saya bicara dalam hal berkomunitas. Bagaimana kita harus selalu terkoneksi satu dengan yang lainnya. Karena dalam hidup ini kita nggak bisa sendiri. Saya nggak bisa hidup sendiri, teman-teman nggak bisa hidup sendiri. Masing-masing dari kita memerlukan orang lain. Memerlukan orang lain untuk saling membangun, untuk saling menguatkan. Benar, kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi bersyukur dengan adanya kecanggihan teknologi saat ini, sangat memungkinkan kita untuk terhubung, untuk saling melihat, saling berbicara dengan aplikasi. Contohnya, setiap minggu kita boleh mengadakan ibadah komsel, cell group, small group IC, I Connected, lewat aplikasi Zoom. Sana kita boleh melihat teman-teman kita semua, kita boleh berbagi, kita boleh kesaksian, kita boleh mendoakan satu dengan yang lainnya. Karena Alkitab berkata, dalam kitab 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-11, akan saya bacakan buat teman-teman. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Alkitab jelas sekali menjelaskan pada kita betapa pentingnya kehidupan kita dalam komunitas yang sehat. Komunitas rohani menentukan keimanan kita, menentukan kehidupan kita tetap benar atau melenceng keluar dari jalur yang telah Tuhan tetapkan untuk kita tempuh. Jangan sampai kita keluar dari koridor di tempat di mana sebelumnya kita berada. Komunitas yang sehat tidak serta-merta dibatasi oleh keadaan dan ruang pada musim ini. Betul, kita belum bisa bertemu bertatap muka, tapi kita bisa saling menguatkan lewat ponsel, lewat teknologi, laptop mungkin, dan aplikasi yang tersedia. Kita boleh gunakan itu untuk kita sharing, untuk kita berbagi, entah kebahagiaan, entah pergumulan, sehingga kita boleh mendoakan satu dengan yang lainnya. Dua hal ini sangat penting. Tanpa dua hal ini, kita nggak akan pernah bisa bertumbuh. Kita akan mudah sekali menjadi lemah, bahkan jatuh. Hanya dengan tetap terhubung pada Bapa dan pada saudara seiman dalam komunitas yang sehat, kita bisa tetap kuat, kita bisa tetap berada dalam jalur yang Tuhan mau untuk kita jalani. Saya pernah dengar hamba Tuhan berkata, "If you plant it in the house of the Lord, you will get flourish." Ya, dengan kita tertanam di rumah Tuhan atau gereja lokal, maka kita akan bertumbuh dan berkembang. Mustahil untuk kita bisa bertumbuh tanpa kita tertanam pada satu tempat yang pasti. Jadi kita harus pastikan diri kita berada dalam gereja yang tepat, gereja lokal tempat kita untuk terus bertumbuh, saling bertumbuh satu dengan yang lainnya, dan bahkan menghasilkan buah pada waktunya.
Tertanam di sini bicara akar. Sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kuat, kita punya akar yang kuat. Dasar kita adalah percaya kepada Tuhan, iman yang teguh. Jadi kita tidak mudah untuk tercabut, lalu terpindah sana sini. Kan? Dengan hal itu, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Sama halnya dengan stop kontak. Stop kontak perlu untuk selalu terhubung dengan sumber arus listrik. Dengan demikian, baru ada power di dalamnya. Demikian hidup kita. Tanpa kita terhubung dengan Tuhan, tanpa kita terhubung dengan saudara-saudara seiman kita, kita tidak memiliki power. Sulit sekali bagi kita menjalani hari-hari kita tanpa tetap terhubung dengan keduanya. Saya pernah melihat contoh nyata tentang bagaimana seseorang secara perlahan tapi pasti menarik dirinya dari pertemuan-pertemuan ibadah, menjauh dari Tuhan, dan keluar dari komunitas yang sehat. Saya menyaksikan sendiri bagaimana dia salah jalan dalam kehidupannya. Akhirnya hidupnya kacau, dia keluar dari Tuhan, semuanya serba berantakan. Ya, kita jelas sekali tahu bahwa hanya di dalam Tuhan saja jalan benar itu kita peroleh. Ketika kita bermain-main dan sekali saja kita keluar dari rel yang Tuhan tetapkan, konsekuensinya besar. Karena itu saya rindu dalam masa sesulit apapun, khususnya masa-masa saat ini, masa-masa pandemi, new normal, bukan alasan untuk kita menjauh dari Tuhan, menjauh dari komunitas. Tapi kita harus semakin kuat, sehingga pada waktunya nanti ketika kita boleh sama-sama beribadah secara langsung on building, kita boleh tetap berada dalam keadaan kuat dan tidak kekurangan apapun. Kita tidak melenceng, kita masih mengikut Tuhan. Saya rindu teman-teman semua mulai menyadari betapa pentingnya hubungan kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Karena tanpa kita terhubung dengan Tuhan dan sesama, banyak sekali godaan, tawaran dari si jahat. Dan hal itu bisa membuat kita pada akhirnya kompromi. Saya mau kita sama-sama belajar pentingnya hidup untuk selalu menjaga kehidupan kerohanian sama seperti kita menjaga kehidupan manusia kita secara jasmani. Dengan menjaga makanan, menjaga jam tidur, menjaga jam olahraga. Sama halnya, keduanya sama-sama penting. Kita rindu untuk kita tetap sehat, itu benar. Tapi jiwa kita pun perlu firman. Alkitab berkata dalam kitab Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kehidupan yang bersih di hadapan-Mu? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Firman Tuhan inilah yang menjaga kehidupan kita. Percayalah, dengan kita beribadah kepada Tuhan, kita memperoleh kekuatan yang baru, kita mendapat pengajaran, kita juga bisa mendapat teguran di dalamnya, dan tentunya berkat. Karena ibadah itu mengandung janji. Bila ibadah mengandung janji, artinya ibadah itu hidup. Karena yang berjanji itu hidup, yang berjanji itu setia. Janji apa yang terkandung dalam ibadah? Janji keselamatan, janji kesehatan, janji perlindungan, janji keberkatan, dan janji segala hal yang terbaik. Jika kita bertekun dalam firman, dalam ibadah, terus terhubung pada Tuhan, kita terus terkoneksi dengan komunitas yang tepat, saya yakin pertumbuhan rohani kita tidak usah diragukan. Dan orang pun bisa menikmati buahnya. Saya mungkin tidak akan lebih panjang lagi dalam sharing kali ini, karena saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini boleh teman-teman terima, boleh teman-teman cerna, dan saya harap semuanya bisa merasakan berkat Tuhan ya. Akhirnya hendaklah kita tetap kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kita harus kuat teman-teman. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap semangat, and stay connected. Amin. Oke. Itu yang mau saya bagikan kali ini. Akhir kata,
Jangan pernah lupakan Tuhan, jangan pernah lupakan komunitas kita. Stay safe and stay healthy. God bless you all. Amen. Sekian ibadah kali ini. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui transfer atau scan QR code berikut. Anything greater than a miracle. It wouldn't be this difficult if we try to be a negative role. Yeah, we could be taking control. Yeah, negative role. Yeah, we could be taking control. Tetap terhubung satu dengan yang lain dan jaga kesehatan ya. See you next week. God bless you. Thank you.